Selamat datang di New Perspective. Kembali berjumpa lagi di News Perspektif bersama saya Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ini. Seorang politisi muda dan seorang ketua partai politik yang usianya relatif muda begitu. Tetapi jangan salah, beliau ini sudah punya pengalaman politik yang cukup panjang, baik di tingkat lokal maupun di tingkat daerah. Beliau adalah Lalu Fahru Rozi, Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gimana kabar Bang Oji? Alhamdulillah baik Bang. Ya, gimana kabar keluarga juga ini? Sehat semua alhamdulillah. Ya, kami bersyukur ini di tengah-tengah kesibukan beliau untuk mengurus Partai Gelora di NTB, beliau menyempatkan hadir untuk meramaikan podcast kami lah begitu. Mungkin yang pengen saya ketahui lah begitu terkait dengan Gelora. Gelora ini kan partai baru begitu. Iya Bang. Banyak orang yang belum paham lah mungkin terkait dengan sejarah dan ihwal dari pendirian Partai Gelora ini. Iya. Jujur saya juga belum terlalu paham lah terkait dengan sejarah berdirinya partai ini. Mungkin saya juga butuh pencerahan lah dari abang begitu sebagai kader Partai Gelora begitu di NTB. Karena asumsi yang selama ini saya dengar begitu, yang saya tangkap begitu, kesannya ini kan Gelora ini seperti barisan sakit hati begitu, atau barisan orang-orang yang terpinggirkan dari PKS ya. Karena kalau kita lihat di tingkat pusatnya kan di situ ada Anies Mata sebagai presiden Partai Gelora begitu, ada Bang Fahri Hamzah, ada Mapus Syidik begitu, dan ini kan orang-orang yang kita ketahui bahwa orang-orang yang sempat terlibat konflik dengan partainya yaitu PKS, dan kemudian keluar dan mendirikan Partai Gelora. Nah, seperti apa mungkin Bang Oji bisa menjelaskan kepada saya dan kepada publik terkait ihwal atau latar belakang daripada sejarah berdirinya Partai Gelora ini begitu. Ya, kalau makasih sebelumnya Bang Yani sudah mengundang saya di podcast New Perspective ya. Iya. Mudah-mudahan podcast ini, pertemuan pada pagi siang ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk bertukar pikiran lebih jauh. Bagi kami partai politik itu kan sebenarnya dia menjadi semacam alat atau instrumen agregasi kepentingan atau kehendak publik. Jadi sejak awal kami ingin mendudukkan partai politik itu sebagai instrumen dalam public policy. Bahwa di dalam sejarah perjalanan pembentukan Partai Gelora ada yang dulunya di partai yang lain yang cenderung misalnya di PKS, itu juga fakta yang tidak bisa ditolak. Tapi kalau dalam rentang perjalanan saya sendiri, hampir sebagian besar mayoritas pengurus yang kita bentuk di NTB itu tidak berasal dari PKS. Nah, kami tidak ingin mempertimbangkan latar belakang orang untuk bergabung. Apakah dia dari partai A, partai B, partai C, atau yang sebelumnya juga non partai. Gelora sangat terbuka untuk menerima keberadaan teman-teman yang ingin masuk dalam Gelora. Pada intinya memang kita ingin mendorong partai ini sebagai instrumen dalam public policy. Kita harus mulai menghidupkan atau memperkaya partai sebagai sarana untuk memperjuangkan atau mengadvokasi kehendak-kehendak publik yang kita nilai sejauh ini cenderung ada jarak. Nah, jarak itu misalnya diperlihatkan dengan tingkat ketidakpuasan terhadap partai ya. Betul. Kurang lebih seperti itulah. Siap. Kehadiran dari Gelora. Nah, kalau kita berbicara Partai Gelora ini, tentu kan Partai Gelora punya platform politik atau visi misi atau ide-ide politik yang ingin diperjuangkan ke depan.
Nah, mungkin yang pengen saya tahu dan publik pengen tahu ke depan begitu, seperti apa sih platform politiknya Partai Gelora dan yang membedakan Gelora dengan partai-partai yang lain? Karena asumsi yang berkembang selama ini kan banyak juga yang bertanya-tanya begitu. Apa sih bedanya Partai Gelora dengan PKS? Toh juga orang-orangnya sama juga. Ada Anies Mata di situ, ada Fahri Hamzah, ada Mahfud Siddiq, dan mereka ini adalah orang-orang inisiator dari Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya begitu, yang kemudian bermetamorfosis membentuk Partai Gelora begitu, Bang. Ya. Iya. Yang pertama ya dari sisi gagasan dulu lah, Iya, iya. atau dari sisi narasi. Mm-mm. Kita menyadari Indonesia ini kan termasuk negara besar, penduduk nomor 4, Mm-mm. kemudian dengan kawasan pantai, panjang pantai nomor 2 di dunia, Mm-mm. yang semestinya dengan jumlah penduduk yang besar, kemudian kekayaan alam yang berlimpah, Mm-mm. itu bisa mengangkat posisi Indonesia Mm-mm. itu dalam negara utama dunia. Mm-mm. Dia terlibat dalam setiap pengambilan keputusan penting dalam dunia internasional. Mm-mm. Dia menjadi semacam corong seperti yang dulu juga pernah berhasil didudukkan oleh Bung Karno Mm-mm. dan para pendahulu kita. Nah, karena itu sejak awal Presiden Partai Pak Anies itu ingin mendorong Indonesia menjadi kekuatan Iya, iya. kelima dunia. Dunia, kelima dunia ya. Nah, Mm-mm. kalau kita baca secara cermat, gagasan itu kan punya turunan Mm-mm. yang lumayan berat sebenarnya. Iya, iya, iya. Misalnya pertama, kalau kita terjemahkan dia secara ekonomi, Mm-mm. itu kan meningkatkan PDB. Kalau kita bicara PDB per kapita kita yang sekarang pada skala 4.000, itu bisa kita up, kita naikkan menjadi Mm-mm. skala 20.000 Mm-mm. per kapitanya. Kan kita harus berbincang lebih jauh kira-kira sektor mana yang Mm-mm. ingin kita dorong Yang kita dorong ya begitu ya. menjadi prime mover atau penggerak utama dari pertumbuhan kita. Mm. Kalau kita terjemahkan lebih jauh, misalnya pada skala Nusa Tenggara Barat, Mm-mm. dengan postur perekonomian sekitar 100 sampai 150 Mm-mm. triliun per tahun, itu kira-kira sektor mana yang ingin didorong. Mm-mm. Nah, itu yang perlu untuk kita urai lebih jauh, dan Gelora hadir ya dengan cara pandang seperti itu. gitu ya. Nah, yang kedua, di samping soal narasi, kita juga bicara pada pola pembangunan partai ya. Gelora itu menyadari bahwa partai ini dibangun karena dia adalah public policy, dia tumbuh berdasarkan pada kehendak orang per orang yang diagregasi dalam tubuh partai politik. Saya memahami ada perbedaan antara organisasi keagamaan sama organisasi politik. Ya. Kalau organisasi keagamaan itu dia mencoba untuk menurunkan teks, dalil. Kalau dalam kacamata Islam dia mencoba untuk menurunkan Quran dan hadis menjadi hukum yang kemudian mengatur kehidupan kita. Kecenderungannya kalau partai yang banyak berpegang pada pola organisasi keagamaan, cenderungnya dia top down ya, dari atas ke bawah ya, karena para elit itu menjadi penafsir penafsir dari teks, kemudian diturunkan ke bawah. Nah, kalau organisasi politik itu kan, kalau dalam demokrasi kan setiap orang itu difahami dia punya kehendak pribadi yang kemudian diagregasi, disederhanakan, disimplifikasi melalui partai politik. Ya. Nah, karena itu dia mestinya tumbuh dari bawah ke atas. Ke atas. Jadi kehendak mereka, aspirasi mereka, keinginan mereka, itulah yang kemudian ingin kita tumbuhkan ke atas. Ya. Karena itu sering saya mengatakan bahwa partai politik itu seperti LSM dalam lingkup yang lebih luas. Ya. Di samping dia punya kewenangan untuk mencalonkan kandidat kepala daerah dan juga calon presiden dan legislatif. Tapi kamar urusannya itu relatif hampir sama. Dia memberikan advokasi terhadap urusan-urusan mikro yang ada di tengah masyarakat. Jadi jangan sampai partai itu hadir sekali 5 tahun. Kemudian anggota legislatifnya itu juga berjarak dengan konstituensi yang dia wakili.
Jadi itu yang ingin kita coba Iya, iya. ingin coba untuk kita dorong. Iya, siap. Jadi wacana publik yang bersifat mikro dan makro itu mulai untuk dihidupkanlah dalam diskusi tentang partai politik. Saya misalnya sering berikan contoh itu kalau kita masuk ke Kota Mataram ini ada menaranya. Menaranya ya. Nah, mengapa misalnya menaranya itu di samping pinggirnya itu kan ada semacam trotoar. Trotoar ya. Padahal itu kan lalu lintas yang ramai. Iya. Jalur padat. Seakan-akan kita menyediakan jalur pejalan kaki di jalur yang ramai. Nah, hal-hal yang mikro semacam itu juga perlu untuk dibicarakan. Soal pedestrian, soal hak masyarakat miskin terhadap bantuan sosial misalnya. Nah, kita ingin wacana semikro atau sedetil itu akrab dalam diskusi publik lah begitu. Diskusi atau aspirasi atau konten yang dipersoalkan oleh partai politik. Siap. Jadi jangan seperti kecenderungannya kan dia menjadi semacam kamar eksekutif yang lain nih. Padahal dia kan fungsi legislatif sebenarnya. Dia lebih banyak pada distribusi hibah dan bansos yang sering saya singgung. Iya. Lebih begitulah. Ya, siap. Dan kita ketahui sendiri kan Bang ya, usia Gelora saat ini kan 3 tahun ya. Berdiri 2019 ya kalau saya tidak salah begitu. 2019. 2020. 2020. Ya, betul. Artinya Partai Gelora ini kan belum pernah mengikuti pemilu begitu. Yang pertama, yang kedua, Partai Gelora akan mengikuti pemilu pertama mungkin 2024 kalau sekiranya nanti Partai Gelora lolos verifikasi partai politik begitu. Nah, kalau kita bicara di tingkat NTB begitu, Abang sebagai Ketua DPW Partai Gelora NTB, seperti apa mungkin sekarang kondisi kesiapan infrastruktur maupun kaderisasi Partai Gelora di NTB? Tentu juga publik pengen tahu begitu seperti apa perkembangan Gelora di NTB ini begitu. Sejauh mana sudah kepengurusan yang ada, apakah sudah sampai di tingkat desa atau kelurahan dan sebagainya begitu Bang. Jadi kan Gelora hadir itu kan proses pembentukan organisasinya memang sejak 2019. 28 Oktober, kemudian para pendiri partai berkumpul 10 November, tapi secara sah SK Kumhamnya itu tahun 2020 pada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah sejauh ini kita itu sudah lengkap di 10 kabupaten kota ya. Kemudian hampir di semua kecamatan, 117 kecamatan, sisa 3 atau 4 kecamatan yang belum. Di sekitar 30% desa dan kelurahan se-NTB sudah terjangkau oleh Partai Gelora begitu ya. Jumlah anggota kalau nggak salah sekarang itu sekitar 18.000. Ya. Sehingga sepertinya kalau kita verifikasi faktual pada saat ini ya Gelora kayaknya cukup siap lah untuk verifikasi faktual. Tapi kan kita ingin partai ini bukan hanya hadir sebagai peserta pemilu, tapi kita juga ingin menjadi pemenang pemilu, minimal memiliki keterwakilan di legislatif dan memiliki memiliki kursi atau suara untuk bisa mengajukan kandidasi nanti di pemilihan kepala daerah. Siap. Kalau boleh tahu target Gelora sendiri seperti apa pada pemilu 2024 di NTB lah itu? Apakah targetnya satu fraksi penuh di DPRD provinsi dan di kabupaten kota juga seperti apa begitu Bang? Karena ini kan pemilu pertama begitu yang akan dihadapi oleh Gelora. Kalau target pasti bagus. Iya begitu ya. Pasti bagus. Kita berharap Gelora hadir di semua dapil lah. Kita berharap hadir di semua dapil, tapi tentu itu butuh kerja keras lah gitu ya. Ikhtiar yang banyak lah, yang dari seluruh kader dan pengurus. Karena para senior-senior kita kan di partai-partai yang lain juga kan tertatih-tatih juga untuk bisa sampai pada tahap yang sekarang mereka capai begitu ya. Sudah capai. Siap. Dan kalau kita bicara di NTB ini kan tentu Partai Gelora tidak bisa dilepaskan dengan sosok
Bang Fahri Hamzah, Bang Fahri. ya mantan Wakil Ketua DPR RI, inisiator Partai Keadilan Sejahtera, dan semua orang tahu lah begitu bagaimana sepak terjang beliau begitu di kancah nasional. Bahkan bisa saya bilang nama Fahri Hamzah ini lebih besar dari Partai Gelora begitu. Karena cenderung saya lihat kalau kita bertanya kepada masyarakat kenal Fahri Hamzah, oh iya tahu Partai Gelora, mereka belum tahu Partai Gelora. Tapi kalau nama Fahri Hamzah mereka tahu begitu. Nah, sejauh ini mungkin yang pengen saya tahu dari abang ini mungkin sejauh mana kira-kira potensi nama besar Fahri Hamzah ini begitu sebagai inisiator Partai Gelora ini bisa mendongkrak elektabilitas Partai Gelora di NTB begitu. Karena bagaimanapun kan Fahri Hamzah ini adalah putra NTB begitu. Dan menjadi anggota DPR RI 3 periode dari Dapil NTB dengan suara paling banyak. Bahkan kalau saya tidak hilaf, ketika pemilu 2014 yang bisa mencapai bilangan pembagi pemilih untuk DPR RI yang sebanyak 250.000, hanya 2 orang kan, Fahri Hamzah sama Puan Maharani dari PDIP ya Bang. Seperti apa Bang? Kalau saya percaya bahwa kemenangan dalam politik itu kan bukan karena faktor tunggal. Jadi banyak faktor penopang untuk bisa mencapai takdir kemenangan kita di politik di pemilihan umum. Yang pertama misalnya kekuatan jaringan atau struktur. Kita ingin meyakinkan kalau ingin menang, jaringan struktur kita ini harus mengakar sampai tingkat bawah begitu. Tingkat bawah, kalau perlu bukan lagi di skala desa tapi sampai di skala dusun, RT. Kemudian yang kedua adalah jaringan kader. Kita kalau mau menang itu kita harus punya jaringan kader. Kemudian yang ketiga, kita juga mesti punya jaringan tokoh yang menjadi semacam speaker atau etalase dari partai yang mempromosikan partai. Yang keempat itu kita juga punya gagasan atau narasi. Sebagai partai, Anda ingin bawa bangsa ini kemana, Anda ingin bawa daerah ini kemana. Dan soal narasi ini juga penting untuk dipercakapkan, didiskusikan dan diangkat secara terus menerus agar politik kita itu kan berbasis pada kesadaran. Berbasis pada transaksi hanya ansih walaupun itu juga kadang-kadang sebagai realitas politik agak susah untuk kita abaikan. Nah yang kelima itu juga soal logistik itu juga penting karena untuk menjangkau teritori yang begitu luas di NTB, ribuan desa kelurahan, 117 kecamatan itu juga butuh logistik yang tidak kecil lah begitu ya. Pasang bendera, untuk konsolidasi, rapat pengurus, untuk bikin plang dan yang lainnya. Nah, tapi yang kami rasakan, utamanya saya secara pribadi dengan keberadaan Bang Fahri itu sangat memudahkan kami dalam konsolidasi 5 hal tadi. Memudahkan kami konsolidasi struktur, memudahkan kami untuk melakukan rekrutmen terhadap kader, kemudian memudahkan kami dalam menjaring tokoh, kemudian Bang Fahri juga selama ini tampil sebagai politisi yang sangat akrab dengan buku, banyak menulis buku, perspektif dia tentang negara itu juga sangat kuat dalam mendirect kita di Gelora. Kemudian juga sangat banyak berperan membantu dalam memperkokoh jaringan dan struktur. Jadi kami percaya bahwa kemenangan di 2024 itu bukan karena faktor tunggal, itu kerja dari banyak pihak, struktur, kader, kemudian tokoh. Tapi kami juga percaya keberadaan Bang Fahri ini mempermudah kerja kita di NTB. Siap. Nah, kalau kita bicara Bang Fahri Hamzah ini kan bisa kita bilang beliau adalah kader Gelora yang paling potensial lah selain Pak Anies Mata begitu. Dan beliau adalah putra NTB. Nah, kalau kita bicara peluang untuk di Pilpres 2024 kan sangat terbuka untuk beliau. Bahkan dari sejumlah hasil survei kan nama Fahri Hamzah juga masuk begitu sebagai salah satu tokoh yang punya kans untuk dicalonkan di Pilpres 2024. Kira-kira kalau seandainya nanti Gelora memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ada nggak keinginan dari misalnya pengurus di Gelora NTB mendorong Bang Fahri Hamzah ini untuk bisa maju bertarung di Pilpres 2024 begitu? Ya.
Saya pribadi ya mengenal Bang Fahri itu kan memang perkenalan pertama saya itu dari buku. Oh gitu ya. Jadi Heeh. waktu saya ketemu sama dia waktu dia masih di Komisi 3 itu, saya dihadiahkan 2 buku. Mm-mm, mm-mm. Dan ketika saya berkunjung ke rumahnya itu, etalase rumahnya itu Penuhan buku ya. penuh dengan buku, Hmm. sehingga saya eh, apa ya, surprise lah Iya ya. Mm-mm. ketemu dengan politisi Mm-mm. yang sampai hari ini kalau saya mendampingi beliau berkunjung ke banyak tempat ya, Mm-mm. waktu dulu mendampingi beliau di DPR itu, pasti dia menyempatkan untuk singgah ke toko buku, Ke toko buku ya. Hanya sekedar untuk membeli buku atau mencari buku begitu. buku, Iya ya. kemudian mendiskusikan Mm-mm. buku itu bersama dengan kita. Mm-mm. Itu yang membuat saya apa ya, Bang Fahri ini menurut saya model politisi yang sampai dengan hari ini terus belajar Mm-mm. dan menambah Pengetahuan lah begitu. pengetahuan, dan Mm-mm. itu semacam Mm-mm. guideline lah buat Iya iya. buat kami di Gelora. Mm-mm. Dan kami ingin menjalani politik seperti itu, Mm-mm. wacana atau pemikiran atau Mm-mm. narasi Mm-mm. mendahului yang lainnya. Lainnya ya ya. Karena kan kalau kita bicara kepemimpinan itu kan directionnya harus jelas. Iya iya iya. Kira-kira negara daerah ini Mm-mm. ingin dibawa Ke kemana. kemana ya. Nah, kalau kita tarik dia dalam kontestasi elektoral di Mm-mm. pemilihan kepemimpinan, Mm-mm. pilpres atau yang semacamnya, persyaratan bahwa dia memiliki kecakapan berpikir, memiliki direction yang jelas, soal-soal public policy itu, Iya. itu yang membuat saya jatuh cinta. Dan kalau saya ditanya siapa yang harus didorong menjadi Di capres lah atau cawapres lah begitu. cawapres ya, karena saya mengenal dia secara akrab Iya, dan iya. keakraban dia dengan buku. Iya iya. Kemudian kalau bicara public policy dia juga sangat mikro orangnya. Dia bisa bicara dalam narasi yang makro sampai dengan mikro. Buat kami di NTB dia sangat layak untuk Layak. Iya. menjadi kandidat yang perlu dipertimbangkan dalam Iya. Bursa 2024. Cuman kan kita belum punya kursi. Iya betul betul. Belum ada kursi, jadi ya kita relatif ngerti lah, paham dengan situasi itu. Iya. Nah, kalau kita bicara Pilkada 2024 lah begitu, Pilkada di Iya. NTB lah, meski kita ketahui Gelora belum punya kursi karena memang belum ikut pemilu, tapi sedikit tidak kan Gelora sudah punya jaringan kepengurusan sampai ke tingkat bawah begitu. Dan pada pada Pilkada 2020 Gelora kan sudah memberikan dukungan ke beberapa kandidat begitu Iya. kan. Di beberapa pilkada Kota Mataram, pasangan baru, Ya. Lombok Tengah, Patuhul begitu, Iya. Sumbawa, Nur Salam begitu. Nah, sedikit tidak kalau untuk bicara Pilkada 2004 tentu kan kita sudah bisa lihat begitu raihan kursi Gelora begitu. Mudah-mudahan bisa mendapat suara yang cukup signifikan begitu. Ya. Ada kemungkinan nggak Gelora ini akan mendorong kadernya juga untuk bisa bertarung di pilkada, misalnya ya abang lah begitu masuk bertarung di pilkada Lombok Tengah begitu sebagai ketua partai begitu, atau mungkin di pilkada gubernur atau wakil gubernur abang cocok lah untuk bisa maju bertarung di situ. Bagaimana bang? Kalau pilpres sama pilkada kan rezimnya beda Iya ya. iya betul Kalau betul. Pilpres itu kan dia bersamaan dengan pemilihan Pemilihan legislatif. legislatif ya. Sehingga kursinya belum ada Gelora pada pelaksanaan pilpres. Nah, tapi ketika pelaksanaan pileg yang rencananya bulan November kalau nggak salah, November 2024, kita kan sudah selesai pemilu dan sudah ada penetapan hasil, sehingga mudah-mudahan Partai Gelora itu bisa menjadi salah satu jalur dalam kandidasi kepemimpinan di tingkat lokal di 10 kabupaten kota dan di pilkada gubernur. Pada prinsipnya Gelora itu terbuka bagi siapa saja. Tentu yang pertama yang mendapatkan prioritas itu kader partai, yang sudah membersamai partai, yang sudah meresapi pikiran, narasi dan ideologi partai. Tapi pada saat yang sama kita juga terbuka bagi
kandidat atau calon lain Ya, dari luar partai lah luar begitu. partai. Jadi kita percaya mimpi besar Gelora menjadi kekuatan kelima dunia itu tidak bisa diusung sendirian. Kita makanya waktu saya ditanya sama teman-teman soal kompetisi antar partai itu kita perlu membangun semacam koeksistensi, menghormati eksistensi partai-partai lain yang pada saat yang sama juga kita perlu membangun kolaborasi. Ya. Tujuan bersama kita mencoba untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Jadi jangan menjadi seperti kerumunan, kemudian diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan kapital luar negeri, kemudian menjadi santapan yang lezat bagi mereka. Dan kita kalau bahasa Sasaknya ini kan ngongok lah. Jangan sampai kita menjadi ngongok di negeri sendiri. Ya. Negara ini kaya tapi sumber daya alamnya dikeruk oleh luar. Iya. Saya mungkin pengen lebih mendalami lagi begitu Bang, terkait dengan apa ya sih sebetulnya yang membedakan antara Partai Gelora dan partai yang lain begitu. Kalau kita melihat di sejumlah hasil survei kan ada tren yang cukup tinggi lah dari publik ketidakpercayaan terhadap partai begitu, terutama partai-partai yang sudah mapan begitu. Nah, dan kalau kita lihat juga hasil survei kan sepertinya juga partai-partai baru begitu itu kurang mendapat respon yang cukup baik dari publik begitu. Rata-rata kan kisaran hasil survei mereka masih berkutat di angka 1% atau 0, sekian persen begitu. Nah, dengan kondisi yang ada hari ini begitu, seperti apa Gelora menyikapinya begitu, Bang? Kalau saya ini kan ada persoalan sistem ya. Persoalan sistem dalam pemilu kita. Kita kan menggunakan sistem proporsional terbuka. Saya berikan contoh lah, misalnya di kampung saya untuk skala kabupatennya, dapil kabupatennya itu kurang lebih 25 kabupaten kota. Kemudian di dapil itu jumlah kursinya 10. Kalau ada 15 partai yang bertarung di pemilu, berarti kan ada sekitar 150 kandidat. Jadi suara itu dalam 150 plus 10 formasi. Ada yang mencoblos gambar partai dan ada yang mencoblos 150 orang yang lainnya. Nah, tapi yang terpilih kan dari 150 itu cuma 10. Sehingga rata-rata sebenarnya average-nya itu yang terpilih yang duduk itu cuma membawa sekitar 10 atau 20 sampai maksimal 20% yang mencoblos nama. Nah, dari 20% yang mencoblos nama mereka, taksiran saya itu kurang lebih setengah lah ya yang mereka bisa kunjungi dalam jangkau melalui aspirasi dan reses mereka. Sehingga ketika kita tanya ke publik, ke masyarakat, banyak yang merasa kurang terwakili oleh formula itu. Kalau kita tanya kepuasan mereka terhadap legislatif itu relatif rendah. Yang saya baca-baca itu relatif masih sekitar di bawah 20% lah. Karena pola yang tadi itu. Jadi ada 80% sampai 90% pemilih yang mencoblos nama, tapi itu tidak betul-betul terwakili karena yang duduk itu adalah orang yang bukan mereka coblos dalam kertas suara. Nah, kelemahan sistem ini itu mesti bisa dijembatani. Mesti dijembatani dengan keberadaan partai politik. Nah, tapi memang dalam struktur regulasi kita masih banyak lah ruang-ruang yang perlu untuk kita benahi. Tapi ini kan wilayahnya nasional. Sebagai contoh penyelenggara reses itu kan anggota DPR terpilih. Yang tadi yang saya ilustrasikan itu sekitar 10 sampai 20% coblosan yang mereka sementara yang 80% ini relatif agak kalau kecurigaan saya itu agak kurang mendapatkan sentuhan. Nah, kalau kita bicara tentang penguatan partai politik mesti bisa melakukan peran agregasi tadi, fungsi partai politik itu. Itu yang didorong melalui jaringan struktur. Nah, di Gelora itu yang kita ingin tumbuhkan. Jadi
peran partai politik itu mesti tumbuh. Kalau ilustrasi tadi itu sebagai LSM besar tadi, mestinya partai ini bisa menjadi backbone, sementara anggota DPR yang terpilih itu menjadi semacam speaker dari partai. Siap. Nah, mungkin pertanyaan terakhir mungkin Bang. Ya, saya tahu kan Abang ini dulu mantan ketua Bapilu DP PKS NTB begitu kan, dan yang sekarang lagi menjabat sebagai gubernur NTB adalah Dr. Zulkifli Masyah, senior Abang di PKS. Saya mungkin pengen tahu dari pandangan Abang selaku ketua Partai Gelora, seperti apa kepemimpinan Dr. Zulkifli Masyah di 3 tahun periode memimpin NTB begitu Bang, dari pandangan Abang sebagai mantan kolega di PKS dan sebagai ketua Partai Gelora. Ya, ini kan Bang Zul kan senior saya. Iya, siap. Orang yang terdidik. Ya, tapi saya sudah punya ada beberapa catatan yang sudah saya tulis sebenarnya. Siap. Tentang Bang Zul ya. Kepemimpinan beliau itu yang pertama misalnya soal industrialisasi. Iya. Itu sering saya kritisi. Ada jarak yang cukup jauh. antara keinginan beliau untuk melakukan industrialisasi dan realitanya begitu. Ya, dengan realita yang kita jumpai di lapangan. Misalnya industrialisasi yang dibawa oleh Bang Zul ini, hemat saya masih belum bisa mendekatkan atau memotong rantai atau mendorong penguat memberikan nilai tambah buat komoditas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat di NTB. Beberapa barang komoditas itu kan kita masih banyak dari luar kan, yang sebenarnya bisa kita hasilkan di sini. Saya sering contohkan misalnya telur lah itu kan, telur itu kan per Agustus itu kan kita kalau nggak salah sekitar 1.700 ton itu dari luar. Dari luar ya. Ya, sebenarnya sudah ada ikhtiar. Tentang itu, cuma belum sampai pada skala yang bisa kita harapkan. Misalnya dalam rencana industrialisasinya, Bang Zul itu kan menargetkan 8% kontribusi dari industri pengolahan pada struktur PDRB kita. Tapi kan seperti catatan saya ini kan justru pada waktu Bang Zul ini kan merosot angkanya. Ya. Ada penurunan lah begitu ya. Ada penurunan kontribusi sektor industri pengolahan pada struktur PDRB kita. Sehingga sering saya bilang itu yang terjadi ini sebenarnya deindustrialisasi. Kemudian yang sering disampaikan kan soal motor listrik. Itu bagus. Cuma apakah isu dan kebutuhan lapangan kita seperti itu di NTB? Kalau saya kan mending deindustrialisasi jagung sehingga bisa menjadi pakan ternak, sehingga bisa menyelesaikan problem kita soal pakan itu. Soal pakan. Kita kan kalau di neraca arus barang jasa kita itu kita datangkan dari luar sampai 1.700 ton loh per tahun. Tapi yang diinjak, maksudnya yang diintervensi justru mobil listrik atau motor listriknya yang isu emisi itu penting, tapi lebih seperti isu kota metropolis ya, tidak menyentuh persoalan begitu ya. Menurut saya kurang nyambung lah. Kurang nyambung begitu ya. Beberapa yang coba untuk beliau intervensi. Terus beberapa kebijakan beliau juga soal penanganan sampah. Kalau kita bicara produksi sampah kita kan sebagian besar itu kan sebenarnya sampah rumah tangga, seperti sayuran, hasil kita hasil kita makan di pasar itu, kangkung, kol semua itu kan, itu kan sampah-sampahnya yang banyak. Tapi yang diintervensi itu yang 10%-nya sampah-sampah plastik, dan tidak semua jenis sampah plastik. Dan pelembagaannya juga masih tertati-tati. Itu yang kita baca. Kurang lebih begitulah Bang. Jadi dengan kondisi itu kira-kira Gelora ini mau mendukung lanjutkan 2 periode atau cukup 1 periode ini Bang? Kita kan belum ada kursi, brother.
Kita ini belum ada kursi, cuma Iya, kita berharap ya pemimpin ke depan itu Iya, iya. jangan sampai terlalu berjarak antara pikiran dan tindakannya. Iya, iya. Maksud Artinya saya, gubernur NTB ke depan siapapun nanti ya jangan terlalu jangan berharap, jangan terlalu berjarak Ya, jangan berjarak lah antara ide, wacana. ide dan Ya. realisasi yang ada begitu, Bang. Ya. Iya, iya. Kita ini kalau pemimpin jangan seperti pengamat terus. Iya, iya. Jadi pemimpin itu mesti menjawab dengan tindakan dan kebijakan, bukan dengan wacana, dan bukan juga dengan janji. Dengan janji. Kalau Ya. janji itu kan pekerjaan orang yang lagi mencari dukungan. Iya, iya, Waktu iya. kita jadi Waktu calon atau masih kandidat. calon lah, masih Ya. calon. Tapi kalau sudah menjadi pemimpin, ya buktikan dengan kinerja. Dengan eksekusi juga kebijakan. gitu ya. Jawablah dengan tindakan, bukan lagi dengan kata-kata. Siap, siap. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita yang cukup hangat dengan politisi muda Partai Gelora ini. Saya berharap apa yang menjadi perbincangan kami ini bisa memberikan pencerahan kepada publik seperti apa sih Partai Gelora begitu. Dan juga saya berharap podcast kami ini bisa ditonton oleh Bang Fahri Hamzah begitu, dan beliau Amin, bisa amin, berkenan hadir. Nanti saya kirimkan. Iya, dan beliau Nanti bisa saya berkenan kirimkan hadir beliau. untuk di podcast kami begitu, untuk menambah wawasan-wawasan kami terkait dengan Partai Gelora ke depan gitu. Amin, amin. Dan sampai berjumpa di news perspektif yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.